Halo, selamat datang di video pembelajaran bersama Ibu Yola. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung video ini. Kita akan belajar IPA Kimia kelas 9, Bab 1, Atom, Ion, dan Molekul, Bagian B, Atom, Ion, dan Molekul. Perhatikan gambar molekul senyawa di samping. Molekul senyawa tersebut disusun oleh atom-atom dari unsur yang berbeda. Molekul senyawa dan atom merupakan partikel materi. Partikel materi adalah bagian terkecil dari suatu materi yang memiliki sifat materi itu. Dengan kata lain, partikel materi akan memiliki sifat yang sama dengan materi tersebut. Partikel materi tersebut dapat berbentuk atom, ion, atau molekul. Atom. Menurut Aristoteles, pembagian materi bersifat kontinu. Suatu materi dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil secara terus-menerus tanpa ada batasnya. Sedangkan Demokritus berpendapat bahwa pembagian materi bersifatnya diskontinu. Artinya, jika suatu materi dibagi secara terus-menerus, maka akan diperoleh bagian yang terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Bagian itulah yang disebut dengan atom. Istilah atom pertama kali diajukan oleh Anaxagoras. Demokritus hanya mengungkapkan bahwa atom sangat kecil sehingga tidak dapat dibagi-bagi lagi. Pendapat tentang atom disempurnakan oleh John Dalton pada tahun 1803. John Dalton menyusun teori tentang atom yang lebih lengkap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, materi terdiri atas sejumlah partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dipecah-pecah lagi. Partikel inilah yang dinamakan atom. Yang kedua, atom-atom dalam suatu unsur identik dalam segala hal atau mempunyai sifat dan massa yang sama dengan unsur tersebut, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Atom unsur H memiliki kesamaan dengan segala hal, baik itu sifat dan massa dengan atom unsur H yang lainnya, tetapi atom unsur H berbeda dengan atom unsur C. Yang ketiga, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu senyawa dengan perbandingan tertentu yang nilainya bulat dan sederhana. Atom H bergabung dengan atom O membentuk suatu senyawa. Perbandingan atom H dengan atom O dalam senyawa tersebut adalah 2:1. Tata cara penulisan lambang atom. Tata cara penulisan atom yang kita anut sampai sekarang menganut sistem John Jacob Berzelius. Pertama, lambang atom yang penulisannya menggunakan satu huruf ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya, S untuk sulfur, P untuk fosfor, H untuk hidrogen. Yang kedua, jika menggunakan dua huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, kemudian diikuti huruf kecil. Contohnya, Na untuk natrium, Fe untuk ferum, Au untuk aurum. Yang ketiga, jika menggunakan tiga huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf besar, kemudian diikuti dua huruf kecil. Contohnya, UNH untuk unilhexium,
UNS untuk unil septium. Tiga partikel dasar pembentuk atom. 1. Proton. Partikel ini sebagai pembentuk inti atom bermuatan listrik positif ditemukan oleh Goldstein, masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. 2. Elektron. Partikel ini bertugas mengelilingi inti, bermuatan listrik negatif ditemukan oleh Thomson, masanya 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg atau setara dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg. 3. Neutron. Partikel ini tidak bermuatan listrik, bersama-sama dengan proton bertugas membentuk inti atom, ditemukan oleh James Chadwick, masanya 1,67 kali 10 pangkat 27 kg. Sebuah atom dapat dituliskan dalam lambang tertentu. Aturan penulisan lambang sebuah atom adalah sebagai berikut. X, lambang unsur yang disusun oleh atom. A, nomor massa atom. Z, nomor atom. Nomor massa atom atau A menyatakan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Sedangkan nomor atom, Z, menyatakan jumlah proton di dalam inti atom. Nomor atom juga menyatakan jumlah elektron yang beredar mengelilingi inti atom. Jika jumlah elektron dalam inti dilambangkan dengan N, maka A sama dengan Z ditambah N. A sama dengan nomor massa atom sama dengan proton ditambah neutron. Z sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom memiliki sifat yang netral. Oleh karena itu, jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Dengan demikian, nomor atom menunjukkan pula jumlah elektron yang ada dalam atom itu. Nomor atom sama dengan jumlah proton dalam inti atom, sama dengan jumlah elektron dalam inti atom. Ion. Ion merupakan atom atau gabungan beberapa atom yang mempunyai muatan listrik positif atau negatif. Atom atau kumpulan atom yang memiliki muatan listrik positif disebut ion positif atau kation, sedangkan yang bermuatan listrik negatif disebut ion negatif atau anion. Kation Na+ memiliki nama ion natrium. Mg2+ memiliki nama ion magnesium. Al3+ memiliki nama ion aluminium. H+ memiliki nama ion hidrogen. K+ memiliki nama ion kalium. Anion Cl- memiliki nama ion klorida. O2- memiliki nama ion oksida. S2- memiliki nama ion sulfida. Imin memiliki nama ion iodida. CO3-2- memiliki nama ion karbonat. Kation atau ion positif dan anion atau ion negatif dapat bergabung membentuk senyawa ion yang disebut senyawa ionik. Senyawa ionik dapat menghantarkan listrik.
Contoh yang paling sederhana adalah senyawa natrium klorida atau garam dapur yang terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ dan ion Cl- akan tarik-menarik membentuk suatu senyawa NaCl karena terdiri dari dua buah muatan listrik yang berlawanan. Untuk menguraikan senyawa NaCl ini menjadi unsur-unsur pembentuknya dapat dilakukan dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam lelehan natrium klorida, sehingga NaCl ini akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Kation maupun anion yang terdiri dari satu atom disebut ion tunggal atau ion monoatom, sedangkan yang terdiri dari dua atom atau lebih disebut ion poliatom. Contoh kation monoatom: Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Kation poliatom: NH4+, H3O+. Anion monoatom: Cl-, Br-, O2-, S2-. Anion poliatom: OH-, NO3-, SO4-2-. Contoh zat senyawa yang tersusun dari ion-ion. Pertama, air H2O terdiri dari kation H+ dan anion OH-. 2. Asam sulfat H2SO4 terdiri atas kation H+ dan anion SO4-2-. 3. Asam cuka CH3COOH terdiri atas kation H+ dan anion CH3COO-. 4. Timbal sulfat PbSO4 terdiri atas kation Pb2+ dan anion SO4-2-. Molekul senyawa adalah partikel terkecil dari suatu senyawa yang masih memiliki sifat yang sama dengan senyawa itu. Molekul senyawa dapat dibentuk dari penggabungan atom unsur-unsur yang sama, molekul unsur, ataupun atom unsur-unsur yang berbeda, molekul senyawa. Molekul unsur. Molekul unsur merupakan molekul yang terbentuk dari hasil penggabungan atom-atom unsur yang sama atau sejenis. Sebagai contoh, gas oksigen yang ada di udara adalah unsur yang partikelnya berupa molekul. Molekul oksigen dibentuk oleh dua atom oksigen. Molekul yang terbentuk dari dua atom disebut molekul dwiatom, misalnya nitrogen, N2. Sedangkan atom yang terbentuk dari 3 atom atau lebih disebut molekul poliatomik. Sebagai contoh, molekul yang dibentuk oleh 3 atom disebut molekul triatomik, misalnya ozon, O3. Molekul yang terdiri atas 4 atom disebut molekul tetraatom, misalnya fosfor, P4. Molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari hasil penggabungan atom unsur-unsur yang berbeda. Contoh molekul senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air, H2O. H2O merupakan hasil penggabungan 2 atom H dan 1 atom O. Atom H berbeda dengan atom O.
Untuk menghitung jumlah atom dalam molekul unsur maupun molekul senyawa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Huruf besar dianggap satu atom. 2. Huruf besar yang diikuti huruf kecil juga dianggap satu atom. 3. Angka di belakang huruf menyatakan jumlah atom. Contohnya CO2 terbentuk dari satu atom C dan 2 atom U. 4. Angka yang ada di belakang tanda kurung ion sebagai perkalian dari angka yang ada di dalam kurung. Contohnya CaNO32, di mana jumlah atom N adalah 2, jumlah atom O adalah 6. Terima kasih atas perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini. Semangat dan tetap belajar dengan baik.